Selamat datang di media pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 4 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Om Swastiastu, Om Awignamastu Namasidam, Om Mano Badra Kertau yang Dewiswata. Semoga pikiran yang baik senantiasa datang dari segala penjuru. Hai anak-anak sekalian yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, berjumpa kembali dengan Pak Guru dalam pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Apa kabar anak-anak hari ini? Astungkara selalu sehat, selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa, dan tentunya tetap semangat ya anak-anak. Anak-anak yang berbahagia, sebelum Pak Guru melanjutkan pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama awali dengan melantunkan doa sebelum belajar. Anak-anak di rumah, silakan ambil sikap amustikarana. Om Purwajatu Brahmano Brahmacari Dharma Wasana Stapa Sodatistot Tasma Jatam Brahmanam Brahma Istvam Dewasya Sarvamdasakam. Om Santi 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 Om. Ya Tuhan, muridmu hadir di hadapanmu, oh Brahman yang berselimutkan kesaktian dan berdiri sebagai pertama. Tuhan, anugerahkanlah pengetahuan dan pikiran yang terang. Brahman yang agung, setiap makhluk hanya dapat bersinar berkat cahayamu yang senantiasa memancar. Terima kasih, doa selesai, pembelajaran kita lanjutkan. Anak-anak Pak Guru yang berbahagia, adapun tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti, materi pokok orang suci agama Hindu yang patut diteladani pada pertemuan pertama kali ini: 1. Menjelaskan pengertian orang suci agama Hindu. 2. Menyebutkan jenis-jenis orang suci agama Hindu. Yang ketiga, menyebutkan syarat-syarat menjadi orang suci agama Hindu. Nah, anak-anak, apa itu orang suci agama Hindu? Orang suci agama Hindu. Semua agama yang ada di Indonesia mempunyai orang suci. Orang suci tersebut mampu dan berwenang untuk memimpin umat dan memimpin suatu upacara keagamaan. Orang suci agama Hindu tentunya memimpin upacara yatnya, yaitu korban suci yang tulus ikhlas. Secara etimologi, orang suci berasal dari dua kata, yaitu orang dan suci. Orang artinya manusia dan suci artinya kebersihan lahir dan batin atau kemurnian jiwa. Jadi, orang suci adalah manusia yang memiliki kesucian lahir batin, kekuatan mata batin, mampu memancarkan kewibawaan rohani, memiliki welas asih, dan mampu mengamalkan ajaran kitab suci Hindu, yaitu kitab suci Weda. Yang kedua, mengelompokkan jenis-jenis orang suci agama Hindu. Orang suci agama Hindu dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu golongan Eka Jati dan golongan Dwi Jati. 1. Golongan Eka Jati atau Pinandita. Golongan Eka Jati adalah orang suci yang melakukan pembersihan keagamaan di tahap awal berupa mewinten. Jadi upacaranya disebut dengan mewinten. Eka Jati berasal dari bahasa Sanskerta. Eka berarti satu dan Jati berasal dari kata Ja yang berarti lahir. Jadi Eka Jati berarti lahir sekali
yakni lahir hanya dari ibu kandungnya sendiri. Orang suci yang termasuk kelompok Eka Jati yaitu 1. Pemangku, 2. Balian, 3. Dalang, 4. Wasi, 5. Dharma Acarya. Berikutnya, orang suci agama Hindu golongan Dwi Jati atau Pandita. Golongan Dwi Jati adalah orang suci yang melakukan penyucian diri tahap lanjut atau madiksa. Orang yang telah melaksanakan proses madiksa disebut orang yang lahir 2 kali. Kelahiran yang pertama dari kandungan ibu, sedangkan kelahiran kedua dari kaki seorang guru rohani dan acarya atau nabi. Setelah melakukan proses madiksa, orang suci tersebut diberi gelar Sulinggih atau Pandita. Kata Pandita berasal dari bahasa Sanskerta yaitu pandit yang artinya terpelajar. Nah, adapun orang suci yang tergolong Pandita yaitu 1. Pedanda, 2. Bujangga, 3. Resi, 4. Bagawan, 5. Empu, 6. Dukuh. Kita lanjutkan pembahasannya. Yang ketiga, syarat-syarat menjadi orang suci agama Hindu. Syarat-syarat menjadi orang suci agama Hindu, kita awali dari syarat-syarat menjadi pemangku atau pinandita. Adapun syarat-syaratnya adalah 1. Suci lahir batin, 2. Memiliki ilmu pengetahuan dan kerohanian, 3. Memiliki jiwa pengabdian yang tulus dan ikhlas, 4. Berbudi luhur, 5. Sehat jasmani dan rohani, 6. Mengetahui ajaran-ajaran agama Hindu. Jadi tentunya memahami ajaran-ajaran yang bersumber dari kitab suci Weda. Berikutnya, syarat-syarat menjadi Sulinggih atau Pandita. Adapun syarat-syarat menjadi Sulinggih atau Pandita sebagai golongan orang suci yang sudah di Dwi Jati: 1. Suci lahir batin, 2. Memiliki ilmu pengetahuan dan kerohanian, menguasai bahasa Sanskerta, bahasa Kawi, memahami masalah warige, dan yang lainnya yang berkaitan dengan sastra-sastra suci agama Hindu. 3. Berakhlak baik, tidak pernah tersangkut pidana. 4. Sebaiknya tidak terikat oleh pekerjaan selain bertugas untuk hal-hal keagamaan. 5. Sehat jasmani dan rohani. 6. Mengetahui ajaran-ajaran agama atau kitab suci Weda sebagai sumber ajaran agama Hindu. Kita lanjutkan. Ini lanjutannya. Yang ketujuh adalah pasangan suami istri yang sah. Yang kedelapan, laki-laki yang sudah kawin dan yang nyukle brahmacari. 9. Wanita yang sudah menikah dan yang tidak kawin disebut dengan kania. Pak Guru tekankan di sini nyukla brahmacari artinya tidak nikah seumur hidup karena ia tekun melaksanakan ajaran agama, tekun menuntut ilmu pengetahuan dan berupaya membebaskan diri dari keterikatan duniawi. Yang ke-10 berbudi luhur. 11. Mendapat tanda kesetiaan dari guru atau nabi yang akan menyucikannya. Yang ke-12 disahkan oleh Parisade Hindu Dharma Indonesia atau PHDI. Nah, anak-anak sekalian, Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak dapat memahami dan mengerti apa yang Pak Guru sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, pengertian orang suci artinya orang yang disucikan, orang yang memiliki kesucian lahir batin. Kemudian yang kedua, kelompokan orang suci dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama ada golongan Pinandita dan yang kedua golongan Pandita.
Golongan Pinandita melewati upacara yang namanya Mawinten, sedangkan bagi Pandita adalah Madiksa. Dan yang ketiga, syarat-syarat menjadi orang suci tentu harus menguasai ajaran-ajaran yang bersumber dari kitab suci Weda. Suci lahir batin, tidak cacat, atau memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Nah, anak-anak sekalian, Pak Guru harapkan anak berlatih lagi di rumah. Silakan tambah khazanah pengetahuannya dengan banyak membaca buku di rumah. Tentunya jangan lupa sembahyang, membantu orang tua, terapkan pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari, jaga kesehatan, itu yang paling utama ya. Cuci tangan, pakai masker, hindari anak-anak keluar rumah kalau memang tidak penting, dan juga social distancing ya, jaga jarak sehingga kalian terbebas dari hal-hal yang bersifat negatif, apalagi di tengah pandemi saat ini. Baik anak-anak yang Pak Guru cintai, sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru punya pantun ini untuk anak-anak sekalian. Dengarkan ya. Pergi ke sawah membawa bekal, sebelum berangkat dahulukan sarapan. Anak pandai banyak akal, dialah murid cerdas dan cekatan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada media pembelajaran selanjutnya. Om Santi 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 Om.